Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Naposo, semester 3 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Kampus D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi keuangan UTS mengenai yang pertama ada konsep laba, yang kedua ada pengukuran laba, yang ketiga ada bentuk laporan laba, yang keempat ada komponen laporan laba rugi, yang kelima ada laba komprehensif dalam laporan ekuitas pemilik. Yang pertama ada konsep laba. Laba merupakan parameter paling penting dari kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama dalam laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana untuk menentukan laba. Dengan laporan komponen pentingnya sebagai pos terpisah, terdapat dua konsep alternatif laba, yaitu laba ekonomi dan laba akuntansi. Yang kedua ada pengukuran laba. Pengukuran laba akuntansi. Laba akuntansi ditentukan dengan mengakui pendapatan, biaya terkait sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas yang masuk akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Yang kedua ada keuntungan, merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berdasarkan dari transaksi dan kejadian yang tidak terkait dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Yang ketiga ada beban, merupakan arus keluar yang terjadi atau arus keluar yang akan terjadi, atau akumulasi arus kas keluar masa lampau yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Yang keempat atau yang terakhir ada kerugian, merupakan penurunan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas penyimpanan atau insidental perusahaan. Yang pertama atau yang A ada laba berulang dan tidak berulang. Jadi klasifikasi dan pengukuran laba alternatif. Pengukuran laba yang benar terkait dalam dua hal. Yang itu pertama ada diterapkan berdasarkan tujuan analisis. Laba memiliki dua peran penting yang berbeda dan tidak mungkin diterapkan pada saat bersamaan, seperti untuk mengukur perusahaan bersih pada ekuitas dan untuk memberikan estimasi kekuatan laba yang berlanjutan. Yang kedua ada laba akuntansi, berasal hanya dari memasukkan atau mengeluarkan pos tertentu.
Hal ini berarti pengukuran ini tetap merupakan pengukuran laba akuntansi dan terkait dengan distorsi akuntansi. Yang B-nya atau yang kedua ada laba operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Terdapat 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada laba operasi terkait hanya dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Yang kedua ada laba operasi terpusat pada laba perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya untuk pemegang ekuitas. Yang ketiga ada laba operasi terkait hanya dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Yang C ada pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif yaitu dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan pos kelebihan kotor yang jika digabung akan menjadi pendapatan komparatif. Pendapatan komparatif mencukup surplus bersih dan surplus kotor. Ada 2 bentuk laporan laba rugi yang umumnya dipergunakan dalam aktivitas perlaporan keuangan perusahaan jasa maupun dagang, yaitu single tab dan multi tab. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis ini. Yang pertama ada bentuk single tab. Dalam bentuk single tab, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi diterapkan pada bagian awal, diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. Jadi, laba operasi sama dengan selisih pendapatan dengan keuntungan dan beban total serta kerugian. Rumusnya, penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah pengurangan dikurang beban ditambah lagi kerugian. Yang kedua ada bentuk nutritif. Laporan ini memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi. Juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Pengungkapan laba operasional dan akan memperhatikan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau instantil. Dalam laporan laba atau rugi selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan disebut dengan laba kotor. Jadi
laba operasi sama dengan terlihat perbedaan aktivitas biasa dan tidak biasa atau incidental. Cara menghitung laba rugi multi step dapat digunakan rumus berikut. Rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Yang keduanya, pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional. Berikutnya ada penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional ditambah barang non operasional. Komponen utama dalam membuat laporan laba rugi. Komponen yang harus Anda ketika menyusun laporan laba rugi perusahaan dagang sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan. Revenue adalah meningkatnya aktivitas atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Yang kedua, beban. Expense adalah penggunaan aktiva atau keluar atau kemunculan liabilitas atau kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Yang ketiga ada keuntungan. Profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat ada kerugian. Loss adalah penurunannya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Yang kelima ada pendapatan komprehensif lain, adalah total penghasilan dikurangi beban. Yang keenam ada harga pokok penjualan, singkatnya HPP, diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Untuk forma penulisan hampir sama dengan penyusunan laporan lainnya, yaitu pada header dituliskan identitas perusahaan, jenis laporan keuangan yang disajikan, dan periode pada tahun laporan. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, komponen utama yang dimuat dalam laporan laba rugi adalah total pendapatan, total beban, dan laba atau rugi. Komponen total komponen laba atau rugi merupakan sisilah dari total pendapatan dan total beban. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka diakui sebagai laba. Dan sebaliknya, yaitu apabila pendapatan lebih kecil daripada
total beban, maka diakui sebagai rugi. Laporan laba rugi komparatif. Laporan laba rugi komparatif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Keuntungan laporan laba rugi komprehensif yaitu untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Selain itu, laporan laba rugi komparatif juga memiliki keterbatasan, yaitu penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan handal, tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komparatif. Laba yang dilaporkan dipengaruhi metode keakuntansi yang digunakan dan pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Laporan laba rugi komparatif merupakan informasi yang penting dilihat oleh investor dalam pengambilan keputusan mengenai investasi atau kredit, dan juga informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, yang kemudian perusahaan memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba agar mencapai target laba tertentu. Laporan perubahan ekualitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi pada pemilik, atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan, menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban, misalnya termasuk dari keuntungan dan kerugiannya yang mengakibatkan oleh aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Menurut PSAK, revisi pada tahun 2009 menjadikan laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama ada total laba rugi komparatif dengan menyajikan terpisahnya untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non pengadili. Yang kedua ada dampak setiap pengaruh menetapkan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas, biasanya ditunjukkan dengan menyediakan terhadap saldo laba awal periode. Pengaruh
penerapan retrospektif ini disajikan sesuai ketentuan dalam PSAK halaman 25 revisi tahun 2009. Kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Yang ketiga ada dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Pos ini juga dapat disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu contoh laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Artikel ini memberikan penjelasan dan contoh laporan laba rugi komprehensif serta unsur penghasilan dan beban dilaporkan jenis ini. Dengan adanya laporan ini, Anda sebagai pengusaha dapat mengetahui kinerja sebuah perusahaan sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan melalui prediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas perusahaan di masa depan. Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa manfaat dari laporan laba rugi komprehensif adalah membantu melakukan prediksi di masa depan tentang profit yang akan didapat dinilai investasi yang dikeluarkan dan kekayaan kredit. Jadi kegunaan lain dari laporan laba rugi komprehensif diantaranya yang pertama ada investasi. Dengan laporan ini, investasi dapat informasi mengenai prediksi laba dan arus kas di masa depan yang bisa disajikan patokan untuk menentukan harga jual saham dan dividen yang dimiliki perusahaan di masa depan. Yang kedua ada pinjaman modal. Dengan laporan ini, Anda juga bisa mendapatkan pinjaman modal dari kreditor lebih mudah karena mereka akan melihat seberapa kuat Anda untuk membayar pinjaman pokok berserta beban bunga sehingga tidak terjadi kredit macet. Yang ketiga ada manajemen. Dapat mengukur keberhasilan perusahaan apakah telah mencapai target yang sudah ditentukan. Klasifikasi beban dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan akan menyajikan analisis beban yang sudah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dengan memanfaatkan klasifikasi yang berdasarkan sifat atau fungsinya sehingga perusahaan saat menyajikan informasi yang lebih akurat dan relatif. Yang pertama ada berdasarkan sifat, yaitu klasifikasi yang mengidentifikasi biaya dan juga beban dalam bentuk karakter biayanya seperti gaji karyawan dan nama pembelian bahan baku produk, beban penyusutan perusahaan,
serta beban iklan perusahaan. Yang kedua ada berdasarkan fungsi. Klarifikasi di mana beban dilihat dari tujuan pengeluaran perusahaan seperti biaya manufaktur, biaya administrasi, dan biaya distribusi. Secara umum, laporan laba rugi komparatif disusun sedemikian rupa untuk meminimalisir ketidakakurat pada hasil, namun bukan berarti laporan ini tidak memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan laporan laba rugi komparatif antara lain yaitu: pertama ada konsep PSAK atau standar akuntansi keuangan, yang secara tidak langsung mendorong ketidakakurat. Yang kedua ada pencatatan akuntansi yang masih menggunakan asumsi. Yang ketiga ada laporan laba rugi yang harus melibatkan pertimbangan manajemen. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada bahasa, tutur kata, atau penjelasan yang saya sampaikan kurang dimengerti, dimaafkan. Dibuka pintu maafkannya yang sabar-sabarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.